Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 Zoologi Tete Bata Yang beranggotakan saya sendiri Kairia, dan di sebelah kanan saya Lia Malia, dan di sebelah kiri saya Pak Setio. Di sini kami akan menjelaskan terkait superkelas Pisces dan juga subfilum Agnatha dan Placodermi. Selamat menyaksikan. Sebelum membahas lebih jauh mengenai Agnatha, Placodermi, Osteosintes, dan Chondrosites, kita akan secara singkat mengulas kembali mengenai Pisces itu sendiri. Pisces atau dalam kehidupan sehari-hari kita menyebutnya dengan ikan, merupakan kelompok hewan vertebrata yang habitatnya di air, baik air laut maupun air tawar. Nah, karena hidupnya di air, maka ikan ini bernafas menggunakan insang. Tetapi pada beberapa spesies, perlu teman-teman ketahui, terdapat spesies ikan yang memiliki alat bantu pernafasan, seperti pada ikan lele atau Clarias batrachus, di mana memiliki algoresken pada pernafasannya. Oleh karena itulah, ikan lele ini masih dapat bertahan hidup pada lingkungan atau kondisi yang minim dengan air. Ikan ini termasuk hewan poikilotrem atau berdarah dingin. Berdasarkan tempat hidupnya, ikan dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah ikan air tawar, dan yang kedua adalah ikan air asin. Ikan air tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar. Sedangkan ikan air asin adalah ikan yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di lautan. Nah, ikan air tawar dan ikan air asin ini memiliki tingkat salinitas yang berbeda, di mana ikan air tawar memiliki tingkat salinitas kurang dari 0,05%. Ini merupakan tingkat salinitas yang lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat salinitas pada ikan air asin. Kemudian, tercatat 41% dari seluruh spesies ikan di seluruh dunia diketahui merupakan ikan air tawar. Nah, superkelas Pisces ini dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama adalah Agnatha, yang kedua adalah Placodermi, yang ketiga adalah Osteosintes, dan yang keempat adalah Chondrosites. Yang pertama, Agnatha merupakan ikan tidak memiliki rahang yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Lia Amalia. Dan yang kedua adalah Placodermi, merupakan ikan yang berpelat yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Raka Prasetyo. Selanjutnya akan diteruskan oleh saya sendiri, Lia Amalia. Di sini saya akan menjelaskan terkait Agnatha. Sebelum menjelaskan terkait Agnatha ini, kita harus tahu dulu apa sih Agnatha itu. Jadi, Agnatha ini berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari kata an, yang berarti tidak, dan juga gnathus, yang berarti rahang. Jadi, subkelas ini merupakan ikan yang tidak berahang. Dan bisa kita temukan dan kita dapatkan di Amerika Utara dan juga Eropa. Ikan subfilum Agnatha ini merupakan ikan primitif yang tidak memiliki rahang, tapi memiliki mulut berbentuk lingkaran dan juga berparut. Hewan ini memiliki lidah dan juga gigi yang tersusun dari zat tanduk. Oleh karena itu, hewan ini disebut juga dengan predator. Hewan ini tidak memiliki sirip yang berpasangan dan juga kulitnya itu tidak bersisik. Kita juga harus mengetahui karakteristik Agnatha. Yang pertama, Agnatha ini tidak memiliki rahang seperti namanya, Agnathus. Yang kedua yaitu mereka memiliki notochorda karena memang mereka termasuk dalam filum Chordata. Selanjutnya mereka itu telah memiliki celah insang. Mereka juga merupakan ikan yang hidupnya paling primitif. Mereka memiliki sepasang mata dengan badan yang memanjang berbentuk silinder, ekornya pipi, kulitnya licin, tanpa sisik, dan dilengkapi kelenjar lendir atau mukus. Selanjutnya, sirip tengah dorsal disokong oleh tulang-tulang sirip bertulang rawan. Mulutnya ventroarterior dan merupakan mulut penghisap, yang mana merupakan mulut bagi sang predator. Yang selanjutnya, kantong hidung terdapat di sebelah tengah dan jumlahnya hanya 1. Tengkorak pada Agnatha ini memiliki kepala dan lengkung insang atau visceral. Dan jantungnya terdiri dari 2 ruang, serambi dan juga. Karakteristik lainnya dari Agnatha ini, mereka memiliki darah merah yang berbentuk bulat dan berinti. Selanjutnya, insang juga terdiri dari 6-14 pasang di sisi parings dan berbentuk kantong. Ginjalnya sepasang dan juga bermuara di papilo urogenitalis. Suhu tubuhnya tidak tetap atau poikilotem. Selanjutnya, pembuahan terjadi di luar tubuh, yang mana telur yang sudah dibuahi akan menetas menjadi larva, dan ada juga yang langsung menjadi hewan atau anak dewasa. Otaknya berkembang baik dengan 8 atau 10 pasang saraf kranial yang mempunyai alat pendengaran dengan 1 ataupun 2 bentuk saluran setengah lingkaran. Dan yang terakhir, Agnatha memiliki indera pembau untuk memangsa predator. Selanjutnya kita akan membahas sistem organ pada Agnatha. Yang pertama yaitu sistem pernafasan, yang mana terdiri dari 7 pasang insang yang berisi lembaran-lembaran insang dan mengandung banyak kapiler-kapiler darah. Prosesnya yaitu air ini tidak masuk melalui mulut seperti ikan biasa, tapi sistem ekskresi ada di 2 buah ginjal
pada tingkat Mosenopteros yang dilengkapi saluran sampai ke sinus urogenitalis dan selanjutnya ke papila urogenitalis. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi. Pada Agnatha, telur yang dibuahi akan berkembang menjadi larva amokeset atau pride yang sangat berbeda dengan hewan dewasanya. Pada fase belum dewasa, ini tidak dapat dibedakan jantan dan betinanya atau hermafrodit. Hewan betina mempunyai ovari yang menghasilkan beribu-ribu telur dan hewan jantan memiliki testis yang menghasilkan sperma. Saluran kelamin tidak ada pada kedua jenis kelamin tersebut, yang mana gametnya akan tumpah ke dalam selom atau rongga melalui sepasang lubang porus urogenitalis, masuk ke dalam sinus urogenitalis dan kemudian keluar ke dalam air dan terjadi pembuahan eksternal. Selanjutnya yaitu pada sistem syaraf Agnatha. Otaknya masih sangat primitif karena Agnatha termasuk hewan primitif. Otak depan berisi sepasang lobun olfaktorius yang mana arah belakang ada cerebral hemispheres kecil yang melekat di dienophalon. Di bawah dienophalon ini terdapat infundibulum pada bagian dorsal yang ada pada struktur pineal. Pada otak tengah terdapat sepasang lobus optius. Pada otak belakang terdapat cerebellum atau rudimentaire kecil yang mana arah ventral terdapat modulus oblongata yang lebih besar. Dari otak keluar 10 pasang syaraf kranial yang mana nerve corda berbentuk sabuk dan terdapat pada akar belakang atau dorsal dan ventral sebagai saraf spinalis. Sistem saraf simpatis pada Agnatha ini belum berkembang seperti yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu alat indera. Alat indera terdiri dari organ mata untuk melihat, organ perasa, pembau, dan keseimbangan. Contohnya pada lamprey, organ perasa itu terdapat di antara kantong-kantong insang dan juga paringeal. Organ pembau pada kantong olfaktori, kapsul nasalis, dan juga indera praba terdapat pada linea lateralis. Selanjutnya, alat pendengar pada Agnatha ini memiliki satu saluran setengah lingkaran sebagai alat pendengarnya. Pada klasifikasi si Agnatha ini, Agnatha dibagi menjadi dua, yaitu Myxinovermes atau biasa disebut juga hagfish dan juga Petromyzontiformea. Contohnya lamprey. Baik, yang pertama yaitu Myxinovermes. Myxinovermes ini contohnya yaitu hagfish, yang mana berarti hewan bermulut lingkar. Hewan ini merupakan hewan berdarah dingin dengan mulut berbentuk lingkaran yang terdiri dari gigi dari zat tanduk dan mempunyai lidah dan kulit yang tidak bersisik. Pencernaan makanan berupa pipa lurus dan memiliki anus tanpa kloaka. Meskipun biasanya diklasifikasikan dalam subfilum vertebrata, hagfish ini secara teknis tidak memiliki vertebrata. Mereka kadang-kadang diklasifikasikan dalam kelompok yang lebih inklusif yang disebut dengan Craniata sebagai gantinya. Reproduksi hagfish ini masih sangat sedikit diketahui karena memang merupakan spesies primitif dan belum diketahui kapan terjadinya pembiakan. Pada betina memproduksi 20-30 telur yang memiliki yolk dan memiliki kaitan sehingga bisa menempel pada sesuatu di dasar laut untuk melekat satu sama lain. Hagfish memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu sekitar 20 spesies yang sudah dikenali. Ikan hagfish juga yang modernnya hidup di laut dan hidup di dasar perairan. Selanjutnya, hagfish ini mirip belut ataupun cacing karena tidak mempunyai sirip yang berpasangan dan hanya mempunyai sirip ekor. Selanjutnya, hagfish juga tidak mempunyai sisik dan maksimum panjangnya sekitar 2,6 kaki. Selanjutnya, hagfish juga mempunyai gigi tanduk di lidahnya yang berguna untuk mencengkram mangsanya. Hagfish juga memakan ikan mati atau bangkai ikan yang ada di perairan. Hagfish ini bisa masuk ke mangsanya dan makan mangsanya dari dalam. Pada kelenjar pada hagfish menghasilkan banyak lendir untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Selanjutnya yaitu Petromyzontiformea atau lamprey. Salah satu jenis ikan ini merupakan ikan paling primitif yang muncul pada zaman Devon 400 juta tahun yang lalu. Ikan ini tidak memiliki tulang rahang yang memiliki 7 pasang lubang insang. Dan mulutnya itu dilengkapi dengan suktorial. Lamprey dapat menyerang ikan yang bahkan lebih besar dari tubuhnya karena lamprey ini bersifat parasit pada mangsanya dengan cara melekat dan memarut badan ikan mangsa tersebut. Air ludahnya ini mengandung bahan kimia zat anti koagulan yang membuat luka di tubuh inangnya ini tetap terbuka sehingga mereka bisa terus menghisap darah si inangnya. Lamprey ini ditemukan di lingkungan laut dan air tawar. Pada spesies lamprey terdapat berbagai organ, yaitu organ perasa, pembau, keseimbangan, dan juga penglihatan yang lengkap. Pada sisi median, ada sebuah hidung yang senantiasa terbuka. Indera praba pada lamprey ini terdapat pada linea lateralis. Sedangkan telinganya memiliki 1 atau 2 saluran semi-sirkuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
saya Bapak Suryo dari kelas biologi 4A. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kalian. Placodermi atau Apetoiodea adalah ikan yang punya sisik tulang dan plat-plat tulang terutama pada bagian depan tubuh. Merupakan ikan primitif dan pelakuna semuanya. Kelas ini dibicarakan karena banyak dari struktur tubuhnya merupakan peralihan Placodermi dan ikan-ikan berderajat tinggi yang telah mempunyai rahang. Hewan ini mungkin dianggap merupakan nenek moyang kelas-kelas hewan yang sudah maju. Muncul pada zaman Silurian 435 juta tahun yang lampau. Ciri-ciri Placodermi. Yang pertama merupakan ikan pertama yang memiliki rahang. Kedua mempunyai ciri perpasangan. Ketiga mempunyai pelopor atau perintis gelembung udara. Keempat, nocodernya tetap. Kelima, mengandung angka dalam. Klasifikasi Placodermis dikenal dalam 4 ordo, yaitu yang pertama, ordo Acanthodi, hidup pada zaman Silurian atas sampai zaman Permian. Kedua, Arthrodia, hidup pada zaman Devonian, mempunyai rahang yang kuat dan besar, mempunyai perisai kepala dan dada yang dirangkai bentuk engsel, tersebar luas dan fosilnya banyak ditemukan. Ketiga, Adriaci, hidup pada zaman Devonian, tersebar luas dan fosilnya banyak ditemukan. Keempat, Stegoselaci, hidup pada zaman Devonian. Acanthodi atau Acanthodians, hiu berduri merupakan kelas papiletik ikan teleosto berbagai fitur dengan ikan bertulang dan ikan bertulang rawan. Bentuknya seperti hiu tetapi epidermisnya ditutup oleh trombosit ketupat kecil seperti sisik holosteon. Disebut Acanthodi karena memiliki duri tajam pada sirip punggung dan sirip dada, yaitu Arthrodia. Ikan ini memiliki tulang serupa dengan hiu namun terdapat perisai dari lempengan tulang yang menutupi dan melindungi kepala hingga sebagian punggung, insang, dan dada. Perisai ini membuat Arthrodia sulit diserang pada bagian vitalnya. Matanya dilindungi oleh hubungan tulang melingkar dan yang paling khas adalah ikan ini tidak memiliki gigi. Sebagai gantinya terdapat beberapa bilah tulang tajam yang saling mengunci ketika mulutnya tertutup. Yang ketiga ada Anthiaci, ditemukan pada zaman Devonian di Rusia Eropa Tengah, termasuk ke dalam 3 famili Asteolepididae, Erepigolepididae, dan Botryiolepididae. Anthiaci merupakan Placodermi yang kecil dengan panjang mencapai 15-20 kaki, tetapi mayoritas ordo paling pendek dari ordo lainnya. Memiliki paruh rata, letak mata di atas rongga kepala, dan memiliki sirip dada bertulang. Yang keempat ada Stegoselaci, hidup pada zaman Devonian sekitar 387 sampai 360 juta tahun yang lalu. Umumnya tinggal di berbagai lingkungan paleo yang tersebar di sekitar paleokontinen, termasuk di laut dan di pantai. Contohnya adalah Bothriolepsici yang berarti sisik bintik, merupakan genus ikan kepala. Kegunaan dari adanya Placodermi dan juga Agnatha yaitu sebagai bahan kajian dalam penelitian fosil-fosil terdahulu dan juga proses evolusi yang terjadi pada ikan. Sedangkan kerugian dari Placodermi dan juga Agnatha ini yaitu dia merupakan predator bagi ikan-ikan kecil yang bisa merusak ekosistem di dalamnya. Karena Placodermi dan Agnatha ini merupakan parasit bagi inangnya. Berikut merupakan fosil Agnatha dan juga Placodermi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.